Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru calon gubernur, calon wakil gubernur Sumatera Utara. Hasilnya pasangan calon nomor urut 1, Bobi Nasution Surya unggul jauh dari pesaingnya pasangan Edi Rahmayadi Hasan Basri. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut hasil itu didapat berdasarkan simulasi dua pasangan calon dengan menggunakan kertas suara. Survei dilakukan sejak akhir Oktober hingga awal November 2024. Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia, pasangan calon gubernur, calon wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Nasution Surya memperoleh 62%, sedangkan pasangan calon gubernur, calon wakil gubernur nomor urut 2 Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala memperoleh 29,1%, sedangkan 8,8% tidak tahu atau tidak menjawab. Survei ini dilakukan dengan simulasi dua pasangan calon menggunakan kertas suara. Indikator Politik Indonesia sudah merilis hasil survei terbarunya dari calon gubernur, calon wakil gubernur Sumatera Utara. Hasilnya pasangan calon nomor urut 1 Bobi Nasution Surya ini unggul jauh dari pesaingnya pasangan Edi Rahmayadi Hasan Basri. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang membuat elektabilitas Bobi Surya ini jauh mengungguli pasangan Edi Hasan, kita bahas bersama Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore Mas Burhan. Sore Medop. Ini jadi menarik ya karena hasil surveinya dirilis setelah debat, kemudian juga menjelang nanti hari pemilihan. Masih ada sekitar kurang dari 3 pekan lagi. Apa yang kemudian jadi faktor Bobi Surya ini unggul telak dari Edi Hasan? Jadi ada beberapa faktor yang menjelaskan mengapa Bobi Surya unggul sangat jauh dibanding Pak Edi Hasan. Salah satu faktor yang menentukan adalah tingkat kedikenalan dan kedisukaan. Nah, di situ tingkat kedikenalan Bobi itu bahkan lebih tinggi dibanding Pak Edi ya. Padahal kita tahu Pak Edi adalah incumbent gubernur Sumatera Utara 2018-2023. Tetapi yang mengenal Bobi itu 5% lebih banyak ketimbang Pak Edi. Memang setahun terakhir kan Pak Edi Rahmayadi bukan lagi sebagai gubernur karena diganti oleh PC. Tetapi lagi-lagi panggung politiknya kurang ya, oke. Iya, ini menunjukkan penetrasi Bobi lebih kuat ketimbang Pak Edi. Kemudian tingkat kedisukaan itu juga jauh sekali. Ini meskipun kita tahu Bobi diserang di Twitter ya dengan isu Mulyono misalnya, tetapi Twitter sendiri dalam survei kita sangat kecil sekali di Sumatera Utara yang mengakses. Jadi masyarakat Sumatera Utara tidak ada masalah, tingkat kedisukaan terhadap Bobi hampir 80%. Sementara yang suka sama Pak Edi cuma 60%. Jadi selisihnya jauh, belum lagi sosialisasi. Semua variabel sosialisasi Pak Bobi unggul jauh dibanding Pak Edi Rahmayadi. Termasuk, nah ini yang sangat krusial, persepsi terhadap kinerja petahana. Apa hasilnya? Dua-duanya petahana nih Maidop. Karena Pak Edi adalah petahana gubernur. Sementara Pak Bobi adalah petahana wali kota Medan. Itu juga jauh lebih positif yang mempersepsi kinerja Bobi sebagai wali kota Medan ketimbang kinerja Edi Rahmayadi sebagai gubernur Sumatera Utara. Jadi memang kalau tidak ada perubahan strategi luar biasa yang dilakukan oleh Pak Edi 3 minggu ya sebelum pilkada, karena surveinya kan dilakukan sampai awal November, artinya masih ada 3 minggu buat Pak Edi untuk melakukan gebrakan. Tetapi kalau tidak ada gebrakan luar biasa, ya sepertinya berat untuk mengejar ketertinggalan. Dengan waktu yang mepet, Anda lihat strategi apa yang kemudian bisa dilakukan atau diambil oleh pasangan Edi Hasan untuk mengejar ketertinggalan? Terutama performance mereka lah dari debat kedua kemarin, termasuk bisa mengejar ketertinggalan elektabilitas dari Edi Hasan ini? Ya memang event elektoral yang paling banyak dilihat oleh warga adalah debat ya, tetapi beberapa kali debat yang sudah diadakan sepertinya Pak Edi kurang mampu memanfaatkan kesempatan untuk melakukan semacam recovery ya dari sisi elektoral. Ya performa debat Pak Edi perlu ditingkatkan, terutama penguasaan terhadap data ya.
Dan tentu saja di situ peluang yang masih tersisa buat Pak Edi untuk mengejar ketertinggalan. Selain tentu saja adalah sosialisasi, ya sosialisasi tidak bisa mengandalkan partai karena partai-partai berkumpul di belakang Pak Bobi kan. Kita tahu Pak Edi hanya didukung oleh segelintir partai dan partai yang dominan cuma PD Perjuangan. Itu pun kita tahu PD Perjuangan masih kurang all out ya, mungkin karena Pak Edi bukan kadernya sendiri. Dan jangan lupa PD Perjuangan juga bukan pemenang pemilu di Sumatera Utara. Jadi memang variabel-variabel yang tersedia sangat tidak menguntungkan buat Pak Edi. Jadi harus dilakukan cara-cara tersendiri ya, terutama waktu yang tersedia yang sangat mepet. Dan kalau misalnya tidak terjadi perubahan luar biasa ya, kemungkinan besar Bobi Surya yang akan tampil sebagai pemenang pilkada tahun ini di Sumatera Utara. Oke, kalau kita lihat faktor berdasarkan pilihan partai dari survei terbaru dari indikator politik, apa yang bisa disampaikan? Nah ini juga menarik, kita kan breakdown ya berdasarkan demografi maupun pilihan partai. Tadi saya sebut misalnya PDI Perjuangan ya, itu belum cukup maksimal kan untuk membantu mendongkrak elektabilitas Edi Rahmayadi dan Hasan Basri ya. Jadi misalnya nih, di sini nih, kita kan punya data ada 15% warga di Sumatera Utara yang mengaku akan memilih PD Perjuangan. Nah, ternyata dari 15% warga Sumut yang mengaku akan memilih PD Perjuangan, ketika kita cross pilihan calon gubernurnya, itu hampir 60% pilihannya ke Bobi, bukan ke Pak Edi Rahmayadi. Nah, ini sebenarnya bukan hal yang mengejutkan ya, karena dalam tradisi pilkada seringkali ketokohan lebih kuat ketimbang mesin partai. Jadi ada fenomena namanya split ticket voting. Dan kalau kita lihat memang pemilih PD Perjuangan kan kebanyakan dari etnik Batak dan kalangan Kristen ya. Dan justru ya banyak pemilih Kristen dan Batak itu yang menjadi basis pendukung Pak Jokowi ya. Dan ketika Bobi yang notabene adalah menantu Pak Jokowi, ya mereka memilih partainya PD Perjuangan tetapi pilihan calon gubernurnya ya ke Bobi. Nah ini yang menjelaskan mengapa Pak Edi kurang begitu mendapatkan sokongan kuat dari partai pendukungnya sendiri. Karena tadi cuma 33% warga PDIP yang mendukung Pak Edi dan Hasan Basri di Sumatera Utara. Nah belum lagi partai-partai pada umumnya di Sumatera Utara itu memilihnya ke Bobi, mendukung Bobi kan. Meskipun beberapa partai itu juga tidak solid-solid banget ya mendukung Bobi ya. Contoh misalnya PKB itu masih lebih banyak yang memilih Pak Edi ya ketimbang Pak Bobi. Kemudian pemilih misalnya PKS ya. Pemilih PKS kan resminya mendukung Pak Bobi. Tetapi 50% pemilih PKS ke Pak Edi, bukan ke Pak Bobi. Meskipun pemilih PKS yang memilih Pak Bobi itu masih 43%, tapi lebih banyak pemilih PKS yang memilih tiket voting terjadi begitu ya? Persis. Jadi bukan hanya Pak Edi yang dirugikan oleh fenomena split ticket voting, Bobi pun juga dirugikan karena basis pendukung partai-partai yang di belakang Pak Bobi itu sopirnya yang memilih Pak Bobi. Sebagian penumpangnya masih tercecer ke Pak Edi Rahmayadi. Dilihat dari hasil survei terbaru dari indikator politik ada 51,8% juga ternyata yang tidak ingin Edi Rahmayadi memimpin kembali Sumatera Utara. Apa yang bisa kita lihat dari angka ini? Iya, ini yang kita sebut sebagai incumbency effect, tetapi dalam posisi yang negatif ya. Jadi kalau incumbent tidak maksimal memanfaatkan pada waktu beliau memimpin, maka incumbent tadi akan dihukum oleh rakyat. Jadi data menunjukkan bahwa warga Sumatera Utara itu mayoritas tidak menginginkan kembali Pak Edi untuk menjadi gubernur kembali. Dan ini sekali lagi menegaskan temuan kita mengapa Bobi mendapatkan perolehan 62%, karena sentimen terhadap incumbent lebih negatif. Terhadap Pak Edi ya. Mungkin kalangan peneliti atau akademisi di Sumatera Utara yang bisa menjelaskan lebih kualitatif ya apa saja yang membuat Pak Edi kurang positif kinerjanya, tetapi data kuantitatif semuanya menunjukkan secara konsisten efek incumbents itu negatif buat Pak Edi dan itu punya efek positif kepada Pak Bobi sebagai penantangnya. Oke,
Kalau kita lihat jalannya debat kemarin, ada program-program yang kemudian disampaikan kedua paslon. Apakah ini kemudian berpengaruh terhadap elektabilitas keduanya? Anda lihat apakah hanya sekedar saling serang, sekedar saling cecar begitu? Sudah sampaikah sebenarnya ke substansinya dari program-program atau juga masalah yang disampaikan dalam debat kemarin? Ya, kita belum sempat menanyakan pertanyaan debat karena ketika debat dilakukan kita sudah turun di lapangan ya, Maido. Tetapi terus terang perdebatan calon gubernur di Sumatera Utara itu menarik ya. Karena saling serang, jual beli program, juga saling sindir, tidak ada basa-basi, jadi khas Sumatera Utara gitu ya. Jadi saya sendiri sangat menikmati perdebatan keduanya. Tapi sampai kepada substansinya? Ya, beberapa sampai pada substansi, tetapi ada juga yang sindir-menyindir personal, tetapi overall kita berharap perdebatan yang panas itu berhenti di panggung, ya. Karena kemarin kan sempat terjadi pelemparan terhadap mobil Pak Bobi, termasuk juga pelemparan terhadap Pak Edi, ya. Jadi jangan sampai suasana panas di panggung itu menetes ke bawah, karena itu akan mengirim sinyal yang bahaya buat memunculkan pilkada yang damai. Tetapi lagi-lagi kita berharap keduanya nanti dalam debat lusa ya, minggu depan itu saya berharap betul mampu mengerem ya, suasana panas, tensi panas di kalangan pendukung ya. Karena bagaimanapun yang bertarung adalah sesama anak bangsa, jangan sampai ya, urusan pilkada kemudian punya efek yang negatif terhadap hubungan pertemanan dan persahabatan. Oke, yang terakhir ini kan kurang dari 1 minggu lagi ya, debat terakhir, debat pamungkas akan digelar. Apa yang kemudian strategi yang bisa digunakan kalau misalnya benar-benar Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala mau benar-benar mengejar ketertinggalan juga menggerus elektabilitas dari rivalnya? Yaitu debat terakhir ini kesempatan pamungkas buat Edi untuk setidaknya menunjukkan perlawanan. Akan lebih bagus lagi kalau misalnya mampu mengejar ketertinggalan. Terus terang dua debat yang pertama performa Pak Edi kurang menggigit ya, terutama dari sisi program. Jadi ada banyak serangan-serangan yang kembali ke alamat pengirim. Jadi ini mungkin berkaitan dengan persiapan. Jadi persiapannya perlu matang buat Pak Edi. Jadi kalau misalnya ya jangan sampai muncul misalnya serangan bahwa Medan Kota terjorok, tetapi itu terjadi sebelum Pak Bobi sebagai wali kota. Itu kan serangan yang kembali ke alamat pengirim. Jadi data harus dipersiapkan secara matang dan harus KO. Sebab kalau misalnya tidak mampu meng-KO, misalnya hanya menang angka misalnya ya, kalau ibarat tinju, itu juga tidak akan menimbulkan kesan bahwa Pak Edi Rahmayadi bisa mengalahkan Harus Bobi. ada efek kejut begitu ya. Jadi, di debat ya. Betul harus kuat ya. Ini terutama karena waktu yang tersedia sangat pendek. Kalau misalnya tidak mampu menunjukkan performa itu, ya kemungkinan besar tidak ada perubahan ya, antara apa yang kita temukan survei kali ini dan bukan hanya survei indikator kan, survei Kompas juga menemukan hal yang sama kan. Selisihnya signifikan, kemungkinan besar kalau tidak ada perubahan langkah dan strategi dari Pak Edi, hasil survei Kompas, hasil survei indikator akan terkonfirmasi di Sumatera Utara tanggal 27 November nanti. Jadi kembali ke Pak Edi, apakah mampu menciptakan kejutan atau tidak? Oke, kita tunggu apakah nanti kemudian debat terakhir ketiga akan bisa menjadi ajang pamungkas untuk bisa mengerek elektabilitas masing-masing pasangan calon. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, sehat selalu.